Kisah Para Rasul 5, hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Kita stop dulu di ayat 1 pembacaan Kisah Para Rasul 5 ini. Dimulai dengan kata ada seorang lain. Nah, kenapa disebut ada seorang lain? Karena kita baca di Kisah Para Rasul 4 itu di perikop terakhir cara hidup jemaat di ayat 36 ya, di situ dikatakan demikian pula dengan Yusuf. Ya, jadi kan dijelaskan bahwa cara hidup jemaat yang pertama itu mereka sehati sepikir, sejiwa, mereka tidak berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi mereka tidak pernah berkekurangan karena mereka saling berbagi di situ. Nah, ada yang mempunyai tanah atau rumah mereka jual, dan hasil penjualannya itu mereka bawa ke para rasul, dibawa di kaki rasul-rasul, lalu rasul-rasul yang bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, itu di ayat 36 Kisah Rasul 4 dituliskan tentang Yusuf. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi namanya Yusuf, tapi rasul-rasul memanggilnya dengan sebutan Barnabas, artinya anak penghiburan. Dia seorang Lewi dari Siprus. Nah, Yusuf ini, Barnabas, dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, jadi kenapa dikatakan tadi di Kisah Para Rasul 5 ada seorang lain. Jadi setelah Yusuf yang dia jual ladangnya, dia bawa uangnya, dia letakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi ini yang berikut di Kisah Para Rasul 5 ada lagi yang lain. Orang lain lagi ini yang bernama Ananias. Setelah Yusuf ya, Yusuf yang disebut Barnabas, sekarang Ananias yang menjual juga sebidang tanahnya. Nah, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kalau tadi Yusuf Barnabas dia bawa uangnya, diletakkan semua di depan kaki rasul-rasul. Nah, Ananias dan Safira dia dengan setahu istrinya, istilahnya sekongkol ya. Sekongkol udah bicarakan lebih dahulu sama istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Nah, padahal mereka sebelumnya berkata bahwa semua milik bersama. Nah, dan sesudah itu diserahkan semua penjualan, nanti rasul-rasul yang bagi kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan. Tetapi Ananias dan Safira ini gak rela memberikan semua hasil penjualan sebidang tanahnya. Jadilah mereka bersekongkol dengan setahu istrinya. Ya, artinya sekongkol sama-sama diatur bersama. Sebagian dari hasil penjualan itu ditahan, disimpan untuk mereka, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Petrus dibukakan oleh Roh Kudus bahwa dia menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Tidak ada yang memberitahu Petrus, tetapi Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, dia diberitahu oleh Roh Kudus bahwa dia tidak memberikan keseluruhan hasil penjualan. Nah, sehingga Petrus bilang, mengapa hatimu dikuasai iblis? Iblis yang menguasai sehingga berbohong di situ. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya.
Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, lalu mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Tidak ada kesempatan lagi untuk Ananias bertobat. Langsung dia rebah saat itu juga dan putus nyawanya. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, Safira. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Nah, diuji lagi sama Petrus ya, harga yang suaminya sudah bilang tadi. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Roh Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu keseluruhan yang ada. Kita tidak bisa bohong sama dia. Manusia bisa dibohongi tetapi roh Tuhan tidak bisa. Jadi ini Petrus bilang, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah mati tadi, baru pulang dikubur. Dan dikatakan, mereka juga akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bersepakat untuk mendustai Roh Kudus, bersepakat untuk bohong, suami dan istri. Dua-duanya tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Seketika itu juga nyawa melayang. Jadi kalau di sini sudah ditanya bagaimana kejujuran, bagaimana mereka hidup bersama, cara hidup jemaat pertama, bahwa mereka kepunyaannya adalah milik bersama, mereka bagi sesudahnya, mempercayai rasul-rasul yang membagikan sesudahnya, tetapi Ananias dan Safira tidak rela untuk memberikan seperti aturan yang mereka sudah sepakati bersama saat itu. Bahkan di sini kan Petrus mengatakan di ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu kalau belum dijual? Dan kalau dijual pun itu hasilnya kan tetap dalam kuasanya. Cuma yang dikatakan di sini, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Yang saya ngertinya di sini Petrus bilang, ya jujur aja bilang, misalnya harga tanahnya 20 juta, kenapa cuman bilang 15 juta? Seperti itu. Nah, nanti kan sesudahnya bicara, Petrus harga tanahnya 20 juta tetapi kami butuh 5 juta untuk kami simpan. Mungkin kurang lebih begitu maksudnya Petrus. Kejujuran terlebih dahulu, kami butuh 5 juta. Bolehkah kami cuma kasih 15? Tetapi mereka sepakat menyembunyikan harga yang sebetulnya, suami dan istri ini. Dan Safira tidak tahu kalau suaminya sudah berbohong sebelumnya dan langsung mati. Nah, dia sepakat dengan harga yang mereka sudah sepakati tadi. Yang contoh mungkin cuman bilang 15 juta, padahal ada 20 juta karena mereka mau simpan yang 5 jutanya. Ayat 7, kira-kira perikop yang berikut, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi rasul-rasul dipakai Tuhan mengadakan tanda dan mujizat seperti ya Tuhan Yesus sudah lakukan sebelumnya, dan sekarang mereka juga telah diberi kuasa. Mereka bersaksi, menyatakan tanda dan mujizat di antara orang banyak. Nah, mereka semua berkumpul di serambi Salomo dan mereka punya persekutuan yang erat bersama-sama. Tidak ada ya orang lain, tidak ada yang berani menggabungkan diri, tetapi mereka sangat menghormati kumpulan jemaat yang pertama ini. Ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dari hari ke hari semakin banyak yang bertambah. Mereka mendengar kesaksian dari rasul-rasul, mereka melihat tanda-tanda dan mujizat, sehingga mereka semakin bertambah banyak percaya kepada Tuhan Yesus.
Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Petrus dan rasul yang lain melakukan pekerjaan yang seperti Yesus sudah lakukan sebelumnya. Mereka melihat selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, kuasa diberikan melalui pencurahan Roh Kudus, dan sesudahnya mereka melakukan seperti kata Yesus, seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Ingat, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, apabila kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan juga seperti yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar daripada itu. Nah, ini bahkan Petrus dikatakan ya, mereka membawa orang-orang sakit supaya bayangannya mengenai mereka, bayangan Petrus aja bisa menyembuhkan. Betapa berkuasanya, bukan Petrus yang berkuasa di situ, tetapi kuasa Tuhan melalui Petrus yang percaya segenap hati kepada gurunya, kepada Yesus, dan kepada Bapa juga Roh Kudus yang sudah diutus kepada dia untuk melakukan segala sesuatu melalui dia. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara, perikop ketiga. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, iri hati dari imam besar dan pengikutnya, juga orang Saduki, menyebabkan mereka bertindak sama dulu waktu Yesus ya, yang selalu berusaha ditangkap. Sekarang murid-muridnya mengalami juga yang sama. Murid-murid mengalami kuasa, melakukan tanda-tanda mujizat, tetapi juga dicemburui dan mau ditangkap oleh imam-imam besar. Keteladanan Yesus bukan cuma dalam hal tanda-tanda mujizat, tetapi penderitaan juga dilewati oleh murid-murid. Karena sangat iri hatinya imam besar dan pengikut-pengikutnya, juga orang-orang Saduki. Ayat 18, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkannya ke dalam penjara kota. Jadi rasul-rasul ditangkap karena mereka menakutkan ya, ini mereka takut disaingi di sini, maka mereka menangkap rasul-rasul. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ditangkap, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat dikirimkan membawa mereka membuka pintu-pintu penjara, dan ada tugas yang mereka perlu lakukan. Disuruh untuk lanjutkan, pergi, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kalau habis ditangkap di penjara, bisa saja ketakutan kan, gak berani lagi bikin. Tapi mereka percaya kepada malaikat Tuhan yang sudah menolong mereka keluar dari pintu penjara, dan mereka menaati pesan itu, pesan untuk berdiri di bait Allah untuk memberitakan seluruh firman hidup kepada orang banyak. Ayat 21, mereka mentaati pesan itu, taat. Mereka tidak takut, kalau kami pergi nanti ditangkap lagi, dimasukkan lagi penjara. Mereka taat saja, sekalipun mereka tahu bisa sekali mereka ditangkap kembali, tetapi mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ayat 21, mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Mereka tidak tahu waktu rasul-rasul ini dilepaskan oleh malaikat. Pintu terkunci rapi, pengawal-pengawal ada semua di depan pintu, tetapi ini yang
mujizat Tuhan lakukan melalui pertolongan malaikatnya. Mereka bisa melewati pintu dibukakan malaikat tanpa dilihat oleh penjaga, dan bahkan mereka melihat pintu penjara masih terkunci dengan sangat rapi. Jadi mereka tidak temukan rasul-rasul di dalam, jadi lapor lagi kembali kepada para imam besar. Nah, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Wah, pasti kaget ya, bagaimana mungkin bisa keluar ini? Pintu terkunci rapat, semua pengawal ada di tempat, masa tidak lihat di depan pintu kalau mereka keluar? Tuhan sanggup melakukan mujizat saat rasul-rasul mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi mereka disampaikan, oh mereka ada di dalam bait Allah mengajar orang banyak. Wow, ini bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa dialami oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus yang taat dan setia, yang mentaati perintah malaikat Tuhan. Mereka tidak takut, mereka rela untuk nyawanya. Mereka tahu bisa sekali kami ditangkap lagi, tapi mereka taat, dan di situ mujizat Tuhan terjadi. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Jadi pergi lagi ke bait Allah mencari ya rasul-rasul yang sudah di sana. Lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Nah, jadi ditangkap dengan pelan-pelan ya, maksudnya tidak dengan kekerasan, karena mereka juga takut kepada orang banyak, takut kalau nantinya mereka dilempari kalau menangkap kedua rasul ini. Nah, ditanya kembali, kenapa kami sudah larang? Kan sebelumnya di pembacaan kita di Kisah Para Rasul 4 kan udah dilarang, udah dihadapkan ke mahkamah agama, dan udah dilarang untuk memberitakan dan mengajar dalam nama Yesus. Tetapi mereka berkata, kami mau takut dan tunduk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, mereka bilang lagi, kan kami udah larang kamu untuk tidak mengajar dalam nama itu, kami udah larang, tetapi ternyata kamu malah memenuhi seluruh Yerusalem dengan ajaranmu. Nah, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka lebih takut kepada Allah daripada apa yang manusia perkatakan. Takut kepada Allah. Mereka tidak takut nyawa mereka yang terancam, tetapi mereka berani memperkatakan kebenaran. Ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ingat, mereka berdoa untuk diberi keberanian ya, di Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai ayat 31. Mereka berdoa bersama-sama waktu mereka sudah dilarang untuk menceritakan, berbagi pengajaran tentang kuasa Yesus yang mati dan dibangkitkan. Mereka mohon kepada Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan Roh Kudus memenuhi mereka, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, di sini sudah di hadapan mahkamah agama, mereka tidak takut. Mereka dengan berani berkata bahwa kami mau taat kepada Allah.
Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka berkata bahwa kamilah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada kami, kepada setiap orang yang mentaati Dia. Dan mereka tidak takut untuk bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit, yang mereka gantungkan pada kayu salib dan mereka bunuh. Dan Yesuslah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, yang dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Wow, berani sekali mereka dengan keberanian yang mereka minta daripada Tuhan. Mereka minta untuk memberanikan diri memberitakan firman Allah. Nah, di situ orang yang mendengar perkataan Petrus di situ sangatlah tertusuk hatinya, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tapi malah mau membunuh, bukannya bertobat, malah membunuh rasul-rasul yang memberitakan kebenaran. Ayat 34, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Maka mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi ada Gamaliel ini, seorang Farisi dalam mahkamah agama, ya, di dalam kepengurusan. Dia seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Dialah yang berkata untuk membiarkan mereka, karena jika maksud perbuatan mereka itu dari manusia pasti akan lenyap. Seperti contoh yang dia sebutkan sebelumnya, bagaimana si Teudas dan juga Judas yang disampaikan di situ. Jadi dia bilang, kalau memang berasal dari Allah, tidak ada yang dapat melenyapkan orang-orang itu. Dan di sini akhirnya nasihatnya diterima, tetapi mereka masih terus berkata, melarang rasul-rasul untuk mengajar dalam nama Yesus. Tetapi mereka tidak ditangkap lagi, tidak dipenjarakan, tetapi dilepaskan. Nah, kita lihat pembelaan Tuhan, ya, di dalam keberanian mereka tidak ditangkap, tetapi malah dilepaskan. Tuhan kirim ini Gamaliel untuk malah dia yang menyuruh untuk tidak usah untuk ditangkap, dan melihat bagaimana ke depannya kalau dari Tuhan itu tidak ada yang bisa untuk melenyapkan mereka. Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ini mereka malah gembiranya ini karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, yang seperti ini, ya, mereka melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, bahkan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Tetapi mereka bergembira di sini karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Bukan mereka bergembira saja karena lakukan tanda-tanda dan mujizat, tetapi mereka bersyukur, layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka berani untuk memperkatakan, kami mau lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, dan itu membuat mereka bergembira. Ayat yang ke-42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di dalam bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mereka lanjut setiap hari melanjutkan pengajaran mereka
bukan cuma di bait Allah, di rumah-rumah juga. Dan apa yang mereka beritakan? Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sekalipun sudah dikatakan dilarang, tetapi ada hal di mana mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Jadi ada yang kita bisa bedakan ya, jangan sampai bilang, oh ya saya lawan pemerintah seperti rasul-rasul. Nah ada hal yang memang taatilah pemerintah ya, taati pemerintah karena mereka adalah wakil Allah di bumi. Tetapi dalam hal seperti ini dilarang memberitakan kebenaran tentang Yesus yang adalah Mesias. Di situ mereka tidak mengikuti, mereka mau lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi ini kembali jangan sampai kita pakai untuk beralasan tidak mau taat kepada pemimpin-pemimpin kita karena melihat rasul-rasul melakukan demikian. Kita tahu di bagian mana yang perlu untuk lebih taat dan tunduk kepada Allah daripada kepada manusia di saat kebenaran yang akan disampaikan. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul 5 hari ini. Roh Kudus kiranya yang menuntun kita, memberi pengertian yang sederhana, yang mampu kita cerna, mampu kita mengerti untuk nantinya kita pakai kebenaran-kebenaran firman itu untuk kita praktekkan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita masing-masing. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.